Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau pada kesempatan ini akan kita uraikan tentang salah satu bencana alam, yaitu tsunami. Tsunami ini adalah bencana sekunder, artinya bencana alam yang terjadi ketika ada suatu bencana alam sebagai triggernya. Trigger itu pemicunya, ya. Jadi kalau bencana tidak ada, tsunami itu tidak terjadi sendiri. Jadi dia akan terjadi ketika ada bencana. Jadi yang menjadi triggernya itu katakanlah gempa bumi. Itu pun gempa bumi yang terjadi di laut. Sedangkan kalau gempa buminya terjadi di darat, tidak memicu atau tidak menimbulkan tsunami. Nah, mari kita lihat apa-apa saja, apakah itu bencana tsunami dan apa saja yang menjadi penyebabnya, triggernya, bencana primernya apa sehingga menyebabkan tsunami. Ini ada gambar yang kita bisa lihat di sini, sebuah ilustrasi saja. Kalau gelombang atau kota di pinggir laut dan gelombangnya tinggi, nah, mari kita lihat apa itu pengertian tsunami. Tsunami itu berasal dari bahasa Jepang, terdiri atas dua kata, tsu yang berarti pelabuhan, dan nami yang berarti gelombang. Ya, ini mungkin pelabuhan ini karena banyak menceritakan nelayan-nelayan di Jepang yang pertama melihat gelombang besar lalu mereka berteriak tsunami, tsunami. Nah, itulah yang menjadikan artinya ada gelombang besar di pelabuhan. Nah, ya, secara harafiah bahwa gelombang itu seperti yang Anda pelajari di fisika dasar, bahwa merupakan perpindahan badan air dalam skala yang besar yang disebabkan oleh perubahan secara tiba-tiba dengan gerakan vertikal yang terjadi di lautan. Ini ada animasi, kita bisa lihat. Nah, apa yang menyebabkan terjadi ini gelombang di laut secara besar? Kita lihat bahwa ini animasi gelombang. Nah, kita lihat inilah yang menyebabkan terjadi gelombang. Ini adalah animasi patahan di laut. Patahan itu adalah semacam dua lempeng atau yang tidak menyatu, tetapi mereka melepaskan energi. Lalu nanti kita lihat di di geologi itu ada macam-macam sambungan antara dua lempeng, bisa dia normal, dia sesar namanya ya. Nah, ini sesarnya terjadi di laut, terangkat, lalu inilah yang menjadi pemicu gelombang. Nah, mari kita lihat lagi berikutnya. Nah, terjadi gelombang di laut. Nah, kalau terjadi gelombang, artinya gelombang ini akan menjalar. Pergi kemana? Nah, tentunya pergi menuju ke daratan atau ke pantai, ke arah pantai. Nah, kita tahu bahwa gelombang itu adalah kuantisasi dari energi. Jadi gelombang itu sebenarnya energi. Energi yang berpindah dari satu tempat di mana dia dibangkitkan menuju ke tempat lain. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa menjadi sesuatu yang merusak segalanya? Nah, di dalam ilmu dinamika kelautan kita tahu bahwa ada hubungan yang menyebabkan gelombang itu membesar. Nah, ini sudah mulai membesar, kita lihat ketika gelombang itu menuju ke daratan atau mendekati pantai. Nah, mendekati pantai itu kan semakin dangkal. Nah, fungsi kedalaman itulah yang juga turut membangkitkan gelombang. Nah, ini kita lihat. Nah, sekarang Anda lihat dalam gelombang ini, Anda bisa lihat bahwa Anda bisa lihat di sini. Ini adalah, kalau dalam gelombang kita kenal sebagai amplitudo, ya. Nah, itulah amplitudo gelombang. Nah, di dalam fisika kita kenal bahwa energi yang dibangkitkan oleh gelombang
itu akan sama dengan 2 pi pangkat 2 dikali lagi dengan massa. Massa ini adalah partikel-partikel atau kita anggap air secara menyeluruh. Kemudian frekuensinya berpangkat 2 dikali juga dengan amplitudo berpangkat 2. Nah, Anda lihat persamaan itu ya. Amplitudo ini sebanding dengan energi, begitu juga massa, semua berbanding lurus dengan energi. Nah, dan dipangkatkan 2. Bayangkan gelombang yang tercipta di sini, amplitudo yang tercipta di sini, ketika dipangkat 2, berapa besar energi yang dia lepaskan. Nah, kita teruskan, nanti kita lihat. Inilah kenapa tsunami yang terjadi begitu hebat. Kita teruskan, coba lihat. Nah, semakin membesar amplitudonya ketika mendekati pantai. Ini karena semakin dangkal atau kita biasa kenal dengan tubirnya. Saya hapus dulu ini ya. Hapus semua ini. Nah, kita lihat bagaimana ketika gelombang itu sudah sampai ke pantai. Ini contoh yang terjadi tsunami pada tahun 2004 ya. Tsunami tahun 2004 yang melanda Aceh, tetapi ini barangkali gambar ini terjadi di daerah lain barangkali. Artinya tsunami itu gelombangnya tidak menjalar ke Aceh saja, tetapi pergi ke negara-negara lain lagi. Nah, kita lihat bahwa lihatlah energi gelombang yang terjadi itu. Itulah rumus energi gelombang itu, kenapa begitu dahsyat dia ya. Nah, itulah tsunami. Nah, Anda lihat dia akan pergi kemana saja air ini sampai energinya habis ya. Nah, dalam perjalanannya apa saja yang dia temui akan dia sapu bersih. Itulah tsunami ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang menjadi penyebab tsunami. Nah, ini contoh gempa bawah laut yang merupakan salah satu terjadi penyebabnya tsunami. Ya, gempa bumi yang berada di pusat laut, inilah fault line, garis patahan dengan kedalaman sekitar 0 sampai 30 km, seperti yang kita dengar baru-baru ini berita gempa bumi yang terjadi antara di bagian barat Halmahera dengan kedalaman yang rata-rata kurang. Kemudian kekuatannya atau skala Richternya itu sekitar 7,5, dan gempa bumi ini dengan pola sesar naik atau turun seperti ini kita lihat ya, pola sesarnya naik apa turun terjadi di bawah laut, maka akan bisa memicu ini contoh satu bahwa penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi di bawah laut. Kalau gempa bumi di darat mungkin tidak menciptakan karena tidak ada air, paling cuma kerusakan-kerusakan seperti gempa bumi biasa. Apalagi yang menjadi penyebab tsunami? Kita lihat letusan gunung api bawah laut. Nah, masih banyak gunung-gunung api yang aktif di bawah laut yang harus kita waspadai dengan aktivitasnya. Jangan sampai secara tiba-tiba dia bisa meletus. Tetapi gunung api bawah laut ini bergantung juga pada kedalamannya dia berapa dan berapa besar dia memicu gelombang yang bisa menciptakan tsunami. Nah, berikutnya adalah longsor bawah laut. Longsor bawah laut juga ini harus diwaspadai ya. Ketika longsor terjadi di sini, dia akan bangkitkan gelombang, lalu akan menciptakan gelombang di atas permukaan seperti itu. Nah, baru beberapa waktu yang lalu kita dengar tentang tsunami yang terjadi di Selat Sunda yang diakibatkan oleh gunung anak gunung Krakatau, tetapi pada bagian bawah laut itu terjadi longsor. Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia contoh. Ini gunungnya anak Krakatau, tetapi longsor yang diciptakan di sini inilah yang membangkitkan tsunami. Ya, posisinya ada di sini. Kalau kita lihat ini
Nah, dia itu di sini dia. Nah, ini arah yang dimaksudkan longsor itu seperti ini. Longsoran inilah yang mencipta atau men-trigger, membangkitkan gelombang yang naik. Ini juga salah satu penyebab terjadinya tsunami, longsor bawah laut. Ini foto yang terjadi yang diambil ketika anak Krakatau erupsi dan menyebabkan tsunami di Lampung dan Jawa Barat, ya. Ini juga salah satu penyebab terjadinya tsunami. Ya cuma kasus ini kayaknya kita belum tahu kapan pernah terjadinya ya. Tapi juga bisa saja terjadi kalau ada meteor yang mendekati bumi dan jatuhnya di lautan bebas, ya. Dia akan bisa membangkitkan gelombang yang luar biasa besarnya, dan itu juga menjadi tsunami. Demikianlah penjelasan tentang bencana alam tsunami. Semoga bisa dipahami dan bisa juga menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.